cowok kelepek-kelepek. Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja, semoga sehat selalu. Aku biasanya bikin kayak trik gimana caranya menaklukkan wanita. Wanita tuh sukanya gini, ada trik-trik yang dipakai wanita. Kali ini aku akan ngajarin cewek-cewek gimana caranya bikin cowok itu kelepek-kelepek. Kalian yang nonton ini kalau cewek pasti relate, atau mungkin banyak dari perbincangan kalian yang relate dengan topik kali ini. Banyak cewek yang naksir duluan, ya kan? Tapi mereka bingung gimana cara ngungkapinnya, gimana mulai duluan, gimana cara ngasih tahu cowok itu kalau aku tuh suka sama dia. Tapi tetap ada gengsinya, tapi dia nggak mau terlihat A, B, C. Dia pengennya kayak natural banget. Akhirnya nggak ada yang menyatakan itu semua, dan akhirnya kalian berdua cuman berakhir sama-sama menunggu dan akhirnya nyaman jadi teman. Jangan dikira cowok doang yang overthinking, cowok doang yang mikir gimana ya caranya dia biar suka sama aku. Apakah aku harus begini dulu? Cewek juga sama, cewek juga mikir dan overthinking, apakah aku harus cantik dulu? Apakah aku harus secantik Joy Red Velvet? Apakah aku harus langsing? Apakah harus putih? Apakah aku harus begini dulu? Apakah aku harus merubah diriku dulu baru akhirnya dia mau suka sama aku? Cewek juga bisa overthinking kayak gitu. Padahal sebenarnya cowok itu bisa banget jatuh cinta sama hal-hal receh yang ada di kehidupan sehari-hari, dimana kita nganggap itu sebenarnya nggak penting. Kayak, hah? Mosok jatuh cinta gara-gara kayak gitu? Bayangin aja, ada cewek yang cuman benerin bajunya cowok bisa kepikiran berhari-hari, bahkan tiba-tiba jantungnya deg-degan. Ada juga yang cewek ketawanya tulus, kayak di antara semua orang yang lagi merhatiin si cowok ini, cuman dia doang yang ketawanya tulus dan langsung magnis di hati gitu. Terus si cowok akan kepikiran berhari-hari sampai nggak bisa tidur, sampai makan aja kepikiran dia, ada orang ketawa aja kepikiran dia. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Jadi hari ini aku mau ngasih 6 tips gimana caranya bikin cowok kelepek-kelepek tanpa harus telanjang. Cara yang pertama, tatap matanya lebih lama. Nggak harus sampai sejam 30 menit, enggak, cuman butuh 2 detik aja. Jadi anggaplah kalian lagi nongkrong ya, zaman sekarang tuh kan masih pada suka nongkrong-nongkrong, atau kalian mabar gitu kan, ngegame bareng. Kecuali kalau virtual kan agak susah ya, tapi kalau lagi bareng-bareng, lagi beneran ketemu sama dia di tempat yang sama, duduknya nggak jauh-jauh banget, nggak yang sampai radius 4 km gitu loh, maksudnya masih bisa kelihatan. Di saat dia lagi ngejokes atau lagi ngobrol, sebelum kamu mengembalikan arah pandanganmu ke kopi atau ke HP, pandang dia 2 menit dengan tatapan yang lembut dan hangat. Bukan melotot, bukan flat, bukan gerak kayak dari bawah ke atas, enggak ya. Tapi pandang pas di bola matanya. Mau sebelah kanan, mau sebelah kiri boleh, mau kan 2 detik ya, 1-2 pindah gitu juga boleh, tapi harus di matanya. Tidak boleh menghakimi, tapi beneran kayak lembut. Karena kan ini posisinya kamu yang suka nih, si cewek yang suka nih, aku suka sama kamu. Jadi aku akan memandang kamu dengan penuh kasih sayang dan cinta dong. Mbak nafsu siti dong harusnya. Nah, pandang dia dengan hasrat-hasrat itu 2 detik saja cukup, tidak boleh lebih. Habis itu baru kamu boleh mengembalikan pandanganmu ke kopi, ke HP, ke temanmu yang lain. Tapi apapun jokesnya dia, apapun jokesmu yang kamu keluarin, apapun obrolan yang kamu mulai, awali dengan menatap dia 2 detik aja, dan akhiri dengan menatap dia 2 detik aja, baru akhirnya kamu alihin pandanganmu. Mudah nggak? Mudah nggak? Kayak contoh misal nih, aku lagi lihat berita, lihat uploadan di handphone, terus aku ngomong, tau nggak, terus tatap matanya, baru ke yang lain, gitu loh maksudku. 2 detik aja cukup. Efeknya apa? Kalau kamu lakuin itu selama ada di tongkrongan, atau selama kamu nongkrong sama dia pulangnya pasti akan kepikiran. Nggak mungkin enggak. Karena nggak ada orang di dunia ini tuh yang diperhatiin nggak tahu, yang diperhatiin nggak kerasa nggak tahu, nggak mungkin. Kayak kamu kalau diliatin orang pasti kerasa gitu loh. Apalagi kalau kalian udah mata ketemu mata, kayak pas kamu ngelihat gitu dia juga ngelihat. Dan kamu ngelakuin itu setiap kamu nongkrong, setiap jokes yang kamu keluarin, setiap obrolan, setiap topik yang kamu bahas sama teman-temanmu, kamu lakuin itu dulu ke dia pasti pulangnya akan kepikiran. Gak mungkin enggak. Pasti dia akan mikir, kok dia harus natap aku dulu ya? Tadi aku tatap-tatapan ya sama dia. Minimal banget nih, kalau nggak sampai mikir tatap-tatapan, minimal banget dia akan kepikiran dalam hatinya, nggak sampai ngomong sama temannya gitu ya. Kok aku jadi ngeliatin dia ya? Minimal itu. Dan cowok sekali kepikiran, mereka tuh bisa muter-muter di situ berhari-hari gitu. Ya misal malam ini nongkrong, dia kepikiran. Syukur-syukur kebawa mimpi. Besok pagi mungkin ketemu kamu cuman sekelebatan doang. Kamu nggak lihat, cuman kamu lagi lewat, dia akan ngelihat kamu dan mikirin, tadi malam kok kita harus mata ketemu mata ya. Tapi inget ya, tatapannya benar-benar harus spesifik, penuh kasih sayang, hangat, tulus. Bukan horor, bukan menghakimi, bukan sinis, bukan nafsu, bukan genit. Beda kan? Lonte natap sama kamu natap beda dong. Ya harus bedakan itu. Trik yang kedua, selain tatapan, benerin
bajunya. Gimana Mbak benerin bajunya, beliin dia yang baru? Enggak. Cowok itu kalau nongkrong tuh pakai apa sih? Hoodie, kaos, kemeja, rompi, apapun itu bajunya. Namanya orang lagi jatuh cinta, kita pasti akan merhatiin apapun yang dia pakai, dia bawa, dia omongin harumnya apa aja kamu tahu, ukuran sepatunya aja kamu tahu. Pokoknya kita pasti akan merhatiin dia kan. Perhatiin juga bajunya. Kadang cowok itu kalau keluar, aku pernah dikasih tahu mamaku gini, cewek itu kalau pakai pakaian pasti di dalam rumah, sedangkan cowok bisa sambil jalan. Begitupun juga cowok yang kamu taksir. Bisa aja dia pakai kemeja itu ngancinginnya selewah. Selewah tuh apa ya? Nggak gatok gitu. Harusnya A sama A, dia bisa A sama Z gitu. Masalah kancing baju bisa kamu lihat. Kerahnya mungkin lagi kelipet, rambutnya. Kalau rambut agak sensitif, jadi hati-hati ya. Kalau cowokmu metroseksual, yang buat taksir ini metroseksual dan dia nata rambut 2 jam, hati-hati kalau mau benerin rambutnya. Antingnya kayak nyantol, atau mungkin cowokmu pakai cowok yang kamu taksir pakai sunscreennya agak ngeblok gitu, kamu bilangnya jangan kencang-kencang ya, sunscreenmu enggak, deketin. Nah di sini tipsnya, deketin. Jangan sampai kamu mengkoreksi dia sampai orang lain itu tahu dan denger. Kalau bisa, contoh kerahnya kelipet, deketin aja, deketin langsung deketin, tapi jangan sampai di depan muka gini. Deketinnya yang wajar-wajar aja, terus langsung sorry ya, langsung dibenerin gitu. Bener-bener kayak di drakor-drakor kan, padahal ini kayak kebaikan antara sesama manusia aja bisa melakukan ini gitu loh. Cuman bedanya kan kamu ada hasratnya gitu kan. Ingat kalau mau benerin pakaian, entah itu kerah, kancing, kantong, resleting, bukan resleting yang ini ya, bukan celana, tapi kan kadang rompi ada resletingnya. Mungkin yang satu kebuka, yang satu enggak gitu. Kalau misalnya, oh emang modelnya gini, oh maaf, tak kira ini kamu lupa. Pokoknya jangan grogi. Jangan sampai kamu benerin kerahnya atau benerin kacamatanya tuh sambil tangannya dredeg gitu dan terbata-bata. No, tidak boleh. Santai, relax, kalem. Konsepnya tenang, kalem, kuasai. Di momen itu mungkin cowok yang kamu taksir tuh akan diem doang, santai aja. Oh, bahkan mungkin nggak ngerespon gitu ya. Thank you. Oh iya, makasih. Atau dia langsung benerin sendiri. Mungkin responnya cuma gitu doang, padahal dalam hatinya juga deg-degan. Walaupun tadinya kamu bukan cewek yang dia taksir, atau sebenarnya dia nggak naksir siapa-siapa, tapi begitu digituin dia akan naruh perhatian lebih ke kamu. Kayak, kok dia perhatian ya? Kok dia tahu ya ini kok gini? Makasih banget loh, minimal makasih lah. Makasih banget udah dikasih tahu ya. Untung aku belum kemana-mana, untung aku belum kesini, ke situ, minimal banget dia makasih. Tapi kalau maksimal banget dia akan kepikiran sampai malam. Lucunya mungkin itu buat kita sepele gitu ya, kayak benerin kerah, benerin baju yang keangkat, benerin sabuk yang mungkin ngelinting, kadang kesusu terus ngelinting kan belakangnya. Menurut kita mungkin biasa aja, tapi menurut cowok itu kayak wah, kayak aku diperhatiin banget. Trik yang berikutnya adalah, ini simple banget, remeh-temeh. Sebut namanya. Bukan misal kamu suka sama siapa. Aku nggak mau mengibaratkan ini dengan nama artis Korea karena agak susah gitu ya. Nama cowok yang lagi digandrungi itu siapa, Mas Awi? Joko Mulyono. Yang bener dong, Mulyono. Susah dong, mul masa gitu. Pokoknya namanya misal anggap aja Joko gitu ya. Jangan nyebut dia kayak kamu lagi ngepet ya. Joko, panggil namaku 3 kali, enggak. Tapi contohnya, kamu lagi mau pesan minum, kasih tahu bedanya. Kamu harus nge-highlight. Aku tuh bedain kamu loh dari teman-temanku yang lain. Contoh kalau orang Semarangan gitu ya. Deskoe mau ngombe apa? Deskoe. 2 kata yang bersahabat ini itu tidak menyebutkan namanya. Tapi kalau kamu suka sama si Joko, kamu mau minum apa? Ya kan? Jadi kamu harus highlight bedanya. Bahkan kalau sampai ada temanmu yang notice, kok undang DN seneng kok aku ora toh. Jadi kamu harus ngasih tahu secara nggak langsung dan secara natural, tipis banget kalau kamu tuh ngasih sesuatu yang spesial ke doi gitu. Anggap saja cowok yang kamu taksir ini namanya Joko gitu ya. Joko, kamu minum apa? Itu kan natural ya. Joko, kamu minum apa? Tapi kalau temen, misal kamu sesama temen manggilnya emang Joko gitu ya. Jok, kowe mau ngombe apa? Jok, mau ngombe apa? Jok, kalau nggak nanya gitu doang. Jok, dia udah tahu karena konteksnya kita mau pesan minum. Tapi kalau sama orang yang kamu suka dan kamu memanggil nama, Joko, kamu minum apa? Tatap matanya. Jangan lupa. Kenapa harus disebut namanya? Karena lebih personal dan rasanya lebih deket gitu. Itu yang membedakan kamu ke dia sama kamu ke temenmu. Jadi itu yang perlu di-highlight dari penyebutan namanya. Itu bikin cowok tuh ngerasa dihargai, aku diingat, aku diperhatiin. Simple kan? Padahal cuma nyebut nama, tapi dia ngerasanya kayak impactful gitu. Trik yang berikutnya, ini riskan banget, tapi kamu harus lakuin. Jadi kamu harus godain dia, tapi dengan lucu. Contoh, kenapa aku bilang ini harus hati-hati? Karena kalau kamu kebablasan, akhirnya dia nyaman jadi temen. Karena kalian sering guyonan. Tapi kamu nggak boleh ngelakuin ini terlalu banyak. Contoh, misal konteksnya emang lagi bercandaan. Semua orang yang ada di situ lagi bercandaan. Anggaplah kamu lagi main kartu gitu ya. Delala dia kalah, rivalnya sama kamu.
Kamu bisa godain dia dengan cara kamu nggak sengaja ngalah demi aku kan. Contoh, padahal kamu tahu sebenarnya emang dia kalah gitu, tapi mbok godain kayak gitu. Ingat, nggak boleh terlalu berlebihan, karena takutnya dia nyaman menganggap kamu jadi teman. Mungkin semua orang habis itu ketawa gitu ya, tuh kayak kue pede banget deh. Tapi dia tetap ingat itu, karena kamu ngelakuin itu di posisi dia kalah, semuanya diam, lagi nggak merhatiin siapapun, tiba-tiba kamu masuk dengan lelucon yang remeh-temeh, tapi ngena di dia. Dan itu membuat semua orang kayak ketawa, merhatiin kalian berdua gitu. Trik yang berikutnya adalah ketawa dengan tulus. Kenapa aku bilang, kenapa harus ketawa mbak? Kenapa nggak marah? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak itu? Cowok di mana-mana itu suka kalau dihargai. Ini pride-nya cowok emang gitu, dihargai, dianggap penting, dianggap berjasa. Hampir semua rata-rata cowok kecuali Boti suka dianggap begitu. Bahkan Boti mungkin banyak yang suka dianggap begitu gitu ya. Ketawa ini adalah bentuk menghargai, makanya terciptalah ada yang namanya ketawa karir. Nah tapi kalau sama orang yang kamu suka, kamu nggak mungkin ketawa karir, kamu pasti ketawanya tulus. Jadi ketawa tulus ini harus dipakai di momen yang tepat, ketika dia ngelucu, ketika dia memberikan suatu hal yang mengharuskan orang-orang untuk ketawa, atau emang sewajarnya ketawa, kamu ketawalah. Nggak harus yang paling kenceng, nggak harus yang paling pelan, nggak harus yang paling lama atau paling sebentar. Ketawalah dan lihat dia. Boleh ditambahin dengan, kadang kan cewek kalau ketawa sambil ngeplak. Nah, ini bedanya. Kalau sama orang yang kamu suka dan kamu pengen dia ngelirik kamu, jangan dikeplak, tapi dipegang. Jangan di bagian-bagian yang keri. Contoh paha terlalu ke atas atau paha bagian dalam itu nggak boleh. Ini kan tangan nih, megangnya tuh jangan gini. Gini boleh, atau langsung jarinya boleh. Jangan jempol, jari-jari ini boleh. Terus atau pergelangan tangan sini boleh, tapi jangan cuman gini doang. Jangan nggak jelas gitu, tapi harus gini atau gini. Jangan dikeplak. Karena nggak semua cowok suka dikeplak pas cewek ketawa. Karena keplakan cewek pas ketawa tuh kayak ada damage-nya gitu. Sakit pedes gitu kan. Jadi jangan dikeplak, tapi digenggam. Ketika kamu melakukan ini, ketawa dengan tulus, agak maju, nggak usah sampai depan mukanya, emang agak ngedeket juga. Kecondongan badanmu ke dia itu mengindikasikan bahwa kamu tertarik, kamu memperhatikan. Nah ini bikin cowok ngerasa kayak, ih aku dihargai, ih dia merhatiin aku banget, guyonanku masuk di dia gitu. Jadi dia akhirnya nggak butuh validasi dari orang lain, cukup kamu aja udah cukup gitu. Tips yang terakhir, tampil cantik tapi jangan maksa. Bayangin kalau kalian lagi nongkrong atau lagi main bareng, di saat semua cewek effort banget pakai heels, pakai hoodie, nggak hoodie, pakai heels, dandan, rambut di curly apa segala macam, pokoknya effort banget, bahkan wanginya udah kayak PK lewat gitu kan. Kamu datang hanya dengan pakaian sederhana. Ingat, pakaian sederhana, bukan lusuh, bukan nggak mandi. Bedakan antara sederhana dan ala kadarnya. Ala kadarnya itu kayak misal baju udah robek-robek, emang bukan modelnya robek-robek tapi emang udah robek-robek aja, nggak mandi, lusuh, ijik lodoan, lah itu ala kadarnya. Tapi sederhana adalah tetap memperhatikan kebersihan, tetap wangi tapi nggak too much, nggak sampai kayak PK lewat, nggak usah dandan yang gimana-gimana. Cewek itu bagus banget kalau matanya tajam, bibirnya ada warna, cukup di situ doang. Alis itu tipis doang, gak harus tebel-tebel kayak Shinchan. Udah, kalau di muka cukup alisnya tebelin dikit atau disapu atau disikat. Kalau alisnya udah tebel kan, dirapiin. Bulu matanya dilentikin aja, nggak usah pakai maskara tapi dilentikin. Kamu tau lah apa yang kurang di dirimu, tinggal disempurnakan dikit. Tapi nggak usah too much. Yang penting kamu bersih, wangi, rapih, nggak perlu pakai pakaian yang bikin kamu nggak nyaman. Di sini poinnya adalah menunjukkan sisi natural dirimu dengan cara yang tepat. Di antara cewek-cewek yang harus pakai rok, pakai dress dan lain-lain, kamu cuma datang pakai hoodie, mungkin kamu nyaman dengan cuttingan celana yang hurufnya A, tapi kamu bersih, wangi, dandannya nggak too much, tetap rapi, dia pasti akan tetap ngelirik kamu. Kenapa? Karena kamu beda sendiri. Tapi kalau kamu tipe cewek yang girly, ya girly-lah, tapi ya itu nggak too much. Ingat, seninya menunjukkan kamu dengan cara yang tepat. Kenapa harus sesederhana mungkin tapi tetap rapi? Itu kayak barrier minimum ya, rapi, bersih, wangi, itu kan minimum banget. Karena cowok itu suka ngelihat cewek yang terlihat nyaman dengan apa yang dia pakai. Bukan kayak, aduh benerin rok terus, aduh benerin rambut terus. Nggak, cowok nggak suka dengan itu. Cowok suka cewek yang simple, nyaman, enak ditenteng kemana-mana, nggak ngerepotin, nggak ngeribetin. Jadi itu tadi 6 trik, 6 tips supaya cowok kelepak-kelepak sama kamu tanpa harus kamu telanjang. Tatap matanya sedikit lebih lama, benerin apa yang dia pakai, apa yang dia bawa, sebut namanya, ketawa yang tulus, godain dia dengan lucu, dan terakhir tampil
effortless. Semua contoh yang tadi tak kasih itu kejadian di kehidupan kita sehari-hari. Gak banyak cewek yang merhatiin tentang itu. Kebanyakan cewek adalah fokusnya kalau aku naksir sama cowok, aku harus secantik mungkin dan merubah diriku, tapi tidak memunculkan inner beauty-nya, tidak memunculkan bakatnya, tidak memunculkan kelebihannya. Bahkan yang lebih pun dia kubur gitu ya, karena dia mau menjadi sosok orang lain yang menurut dia cowok ini akan suka, padahal enggak. Padahal konsepnya kamu harus menemukan laki-laki yang emang suka sama kamu alami, bukan ala kadarnya. Sekarang aku mau ngajak kamu flashback, pernah nggak kamu tuh dibuat kelepek-kelepek sama cowok karena hal-hal kecil, kayak dia benerin rambutmu, ngambil daun dari rambutmu, tiba-tiba makein kamu parfum, atau tiba-tiba makein kamu seat belt, atau tiba-tiba tali sepatumu lepas langsung ditaliin. Itu kan hal-hal simple ya. Itu kayak kesadaran manusia aja, kalau talinya copot ya diingetin daripada tiba gitu kan. Kalau ada daun di rambut, takutnya itu daun belakangnya ada uletnya, ya udah diambilin atau digusah gitu kan. Itu simple, tapi kamu kayak pas diperlakukan seperti itu kamu langsung sesak napas, deg-degan ya kan, langsung jamu, langsung mendeteksi detak jantungmu berlebihan, langsung muni, ya nggak? Atau tiba-tiba dia bisa nebak makanan favoritmu, dia nebak hobi yang lagi kamu mainin. Coba tulis di kolom komentar, kira-kira perlakuan cowok apa yang sederhana, simple, tapi bikin kamu kelepek-kelepek. Jadi buat cewek-cewek, kalau kamu mau bikin cowok itu kelepek-kelepek, ingat, pesona itu muncul saat kamu nyaman sama dirimu sendiri. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri. Karena apa? Karena yang bikin orang lain jatuh cinta, itu kadang hal-hal yang remeh-temeh yang kamu nggak sadari bahwa itu penting. Jadi buat para cewek-cewek di luar sana, tetaplah percaya diri. See you in the next video, bye!